kopimu, sudahi sedihmu. Sedih kopimu, sudahi seduhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ali Purnomo dalam program Sekolah Pemberdayaan yang ditayangkan dalam kanal Kopi Gunung. Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Sedih kopimu, sudahi seduhmu. Oh, sudahi seduhmu. Sudahi seduhmu. Iya, kalau kopinya yang enggak yang menyedihkan, kita ganti dengan kopi yang otentik, yang original. Dan kalau Anda cari kopi di mana yang enak, ada di Kopi Gunung. Kopi Gunung. Karena Kopi Gunung itu kopinya sehat. Oke, kita mulai dengan minum kopi. Sehat itu ada artinya, Mas ya. Segar bijinya, Harum baunya, tanpa campuran. Tanpa campuran. Oke. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang hunian orang kota. Orang-orang kota itu orang-orang kaya. Jadi rumahnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Orang mengenalnya sebagai rumah susun. Rusun atau rumah susun merupakan hunian wajib orang kota. Karena di dalam rumah susun itu mengandung banyak makna. Nah, sekarang sudah bersama dengan saya dua orang sahabat. Yang pertama adalah Kang Deden. Siap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kang Deden adalah inisiator SPUR, Serikat Penghuni Rumah Susun. Nah, di sebelah kiri saya juga ada Kang Tata, ya Tata Gibri, finalis dari Api lagi MNC TV Api apa itu? Akademi Pelawak Indonesia. MNC TV dulu 2015. Dulu. Sekarang nggak ada MNC. Masih ada. Masih ada. Iya. Tidak pengurangan karyawan kayaknya. Ente doang ini dikurangin. Oke. Hari ini kita akan berbincang sedikit tentang rumah susun. Kenapa orang penting untuk tinggal di rumah susun? Apa menariknya rumah susun, Kang Deden? Siap. Menariknya banyak sekali penduduknya. Tapi yang penting adalah rumah susun itu di mana kita dimanusiakan oleh pemerintah, oleh Pemda, agar kita tidak di mana-mana deh tuh. Nah, kita tinggal di rumah susun, dikasih fasilitas, harganya murah, kita hatinya senang seperti di Kopi Gunung ini. Oke, rumah susun itu seberapa menarik buat orang-orang sehingga dia akan berbondong-bondong untuk menghuni di sana? Bukannya di rumah susun juga banyak hal-hal yang rumit, ya pengelolanya seperti pengelola kontrakan yang kalau kita terlambat juga diusir. Oh iya, gimana itu tuh? pada saat sekarang itu kita di rumah susun adalah suatu komunitas-komunitas dan suatu ekosistem yang jauh lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu mungkin emang bapak kontrakan lah, ibu kos, ibu kontrakan. Ada berapa rumah susun di Jakarta? 44 rumah susun, dan pada saat ini yang terisi itu sekitar 24.446 unit. Seluruh Jakarta. Sudah habis semua itu semua. Sudah terisi semua pada saat ini berdasarkan aplikasi yang dikeluarkan oleh Pemda Jakarta, namanya Silukim, itu sudah habis semua. Lalu kenapa kita mesti ada serikat penghuni rumah susun itu? Serikat penghuni rumah susun itu akan menaungi, kalau ikut semua itu kurang lebihnya ada 100 ribuan jiwa lebih yang ternaung di tempat kita, ini bukan kami, tempat kita. Nah, itulah di situ fungsinya serikat ini untuk mendorong disebutnya ya kemaslahatan di rumah susun agar mendapatkan prioritas-prioritas dari Pemda DKI Jakarta. Oke, agar bisa berdialog dengan Pemda. Jadi Serikat Penghuni Rumah Susun ini adalah tempat di mana teman-teman semua penghuni rumah susun se-Jakarta bisa berdiskusi, berdialog, mengeluarkan ide, mengeluarkan kreativitas, termasuk mengeluarkan keluh kesahnya. Agar supaya itu bisa didengar oleh pengelola rumah susun dan membawa perbaikan dalam
manajemen hunian rumah susun begitu ya. Betul. Yang paling utama di rumah susun itu memiliki 3 ruang. Ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Pada saat ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu sangat suatu kemewahan di Jakarta ini. Apa itu? Nggak jelas itu. Ruang 1, 2, 3 itu. Ruang 1, 2, 3 itu adalah ruang pertama itu adalah ruang di mana kita tinggal. Di rumah kita, tempat kita pribadi kecil-kecil atau seperti apa, tapi rumah tinggal intinya. Ruang kedua itu adalah di mana kita sekolah, di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas. Ruang ketiga itu adalah ruang sosial yang setara tuh. Kita punya taman, kita punya amphitheater, kita punya lobby yang bagus, kita punya tempat-tempat sosial yang bisa berinteraksi. Nah itu banyak tempat yang tidak ada. Jangankan 1, 2, 3, satunya aja sekarang udah susah nyari tempat tinggal. Harganya luar biasa mahal, tempatnya kumuh, menyeramkan. Sekarang ini Spur sudah punya jaringan di berapa rusun ini? 3, 4, 5 rusun sudah terkonsolidasi. Oke. Kita menunggu sampai rusun ke-40. Iya. Jadi kita semuanya bisa duduk bersama membicarakan isu-isu terkait dengan rumah susun. Nah, oke, berikutnya kita pindah sebentar ke Bang Tata Gibrik. Ya, Mas Ali. Gimana Anda nyasar sampai di rumah susun ini? Ya awalnya karena saya ngopi di Kopi Gunung dan ternyata di Kopi Gunung itu berlokasi di rumah susun. Nah, rumah susun di Jati Parcakung, ternyata saya sering main ke sini, nggak cuma ada hunian, ternyata juga ada tempat kita untuk berkreativitas, ya ruang mungkin ini ruang ketiga juga ya, walaupun sebenarnya tidak seperti taman ruang terbuka, tapi di sini saya menemukan banyak ide, gagasan, pertemanan, dan akhirnya bertemu dengan Mas Alin, bicara banyak hal, dari mulai sosial, ekonomi, pemberdayaan, pokoknya semuanya. Gitu. Emang senafas dengan jiwa saya sebagai seorang komedian yang juga ikut menyuarakan kegelisahan masyarakat. Nah, ini kan saya ini kalau kata Bung Karno, saya penyambung lidah rakyat ini. Iya. Oh, bukan penghuni rumah susun, tapi peduli. Peduli. Ya karena keselingan main ke rumah susun. Atau jangan-jangan karena Anda memang pengen tinggal di rumah susun. Sebenarnya Mas, kalau saya baca-baca nomenklaturnya nih, orang seperti saya, MBR kan disebutnya, masyarakat berpenghasilan rentan. Iya. Atau rawan ya, karena kan seorang komedian itu kadang ada job, kadang nggak ada. Jadi punya penghasilan, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Itu kan punya hak yang sama untuk tinggal di rumah susun. Karena kita sebagai manusia itu berhak mendapatkan tempat dan penghidupan yang layak, dijamin oleh undang-undang. Nah, sementara saya sampai hari ini ngontrak terus gitu, keluar uang banyak juga buat bayar kontrak, kan pusing juga. Gitu. Pengen juga tinggal di rumah susun. Gitu. Ya, perlu dibuatkan jalur oleh Spur agar hunian itu bukan hanya MBR masyarakat berpenghasilan rendah dalam arti seperti yang sekarang ini berjalan, tetapi juga kualifikasinya perlu ditambah. Misalnya para seniman yang kehidupannya belum terlalu layak, saya kira dia bisa menjadi penghuni rumah susun, sehingga rumah susun akan lebih estetis, banyak kreativitas, jadi tidak menjenuhkan, bahkan bisa menjadi pengungkit buat kreativitas penghuni rumah susun dan pemberdayaan di rumah susun. Gimana? Ntar kita ngomong sama Bang Rano. Bang Rano. Pramono Karno. Pramono sama Bang Karno. Abdul, Pak Pram. Pada saat ini kurang lebih hanya ada 24.446 unit berdasarkan aplikasinya. Balik lagi masih banyak yang belum kebagian. Tapi emang Jakarta luar biasa hebat. 24.000 itu untuk di tempat lain nggak ada, baru ada Jakarta doang. Kita dorong lagi Bang Karno, Bang Pram agar bisa ada rusunawa baru, karena masih banyak sekali yang kepingin tapi belum dapat. Jadi rusunnya itu harus jenisnya macam-macam. Oke. Rusun untuk seniman, perlu itu, atau seniman masuk ke rusun. Betul. Nah, mungkin untuk nelayan perlu juga ada rusun khusus nelayan. Ada di pesisir juga ada di sini. Tapi itu bukan rusun nelayan. Kalau rusun nelayan itu dia menghadapnya mesti ke laut. Ada di sampingnya langsung dia ada dermaga. Ya memang khusus untuk maritim, karena Indonesia maritim, tapi rusun saya kira belum ada yang didesain seperti itu. Saya dengar kayak perumahan di Pik dong, ada di belakangnya ada jet gitu. Tapi dia bukan nelayan.
tetap maritim kan. Ya karena saya dengar di luar negeri seperti itu. Ada memang didesain ada prioritasnya. Apalagi Bang Pramono dan Rano Karno ini selain dia juga seniman, ini didukung oleh partai yang katanya pro wong Cile. Sehingga kita harapkan memang ada keberpihakan. Yang pertama salah satunya adalah bagaimana menjadikan rusun bukan sekedar sebagai kontrakan, tetapi menjadi satu social engineering, rekayasa sosial agar memang masyarakat bisa bergerak dari ranah yang bawah, ranah yang menengah ke atas, syukur-syukur ada alumni rusun yang menjadi konglomerat. Wah, itu kan? Biar bisa beli pik. Iya, bisa beli. Bisa ngambil alih lagi. Di tempat-tempat yang siklusnya seperti itu ya. Jadi rame kan? Tadi luar biasa yang dibilang sama Pak Dr. Alif nih sebenarnya. Dr. Alif adalah semua kalau buat kami ya, semua Pak Bang Alif tadi bilang adalah jawaban dari urban problem yang ada di Jakarta atau di Indonesia, semuanya itu insya Allah bisa dijawab di rusun. Ya. Buat misalnya buat stand up komedian nih, ya kan? Di rusun itu dari Sabang sampai Merauke itu ada manusianya. Nah, itu bisa jadi bahan luar biasa ya. Apalagi menyambut Hari Pancasila, ya kan? Hari Pancasila itu kan ada Persatuan Indonesia. Di rusun ini namanya suku itu semuanya ada. Ada betul. Dari seluruh Indonesia mewakili Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dibilang berarti rusun itu gambaran dari Pancasila. Kemanusiaannya enggak ada, ya kan? Saling tolong menolong di sini. Ketuhanan yang Maha Esa, keragaman agamanya juga macam-macam. Permusyawaratan, nah itu yang agak sedikit tersendat walaupun ada masih formalistik. Kemudian yang sila terakhir keadilan sosial, nah itu cita-cita rusun kan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah kira-kira nih, kita bulan Juni Hari Pancasila itu bisa bikin apa di rusun supaya agak lebih meriah nih? Ya, luar biasa ini sebuah tantangan yang menarik buat saya Mas, karena begitu banyak obrolan saya dengan Mas Alif ini memunculkan ide-ide brilian nih. Jadi saya mesti dipancing oleh Mas Alif untuk kayak ikan. Benar nih, keluar ide-idenya nih bahwa saya sangat concern dengan masyarakat di rumah susun dengan segala macam dinamikanya. Kita perlu beri ruang mereka untuk berekspresi. Nah, stand up comedy adalah ruang ekspresi yang sangat personal yang bisa menjadi medium mereka mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan keresahannya, mengeluarkan segala macam penat dan segala macam kerutannya mungkin di rumah susun, tapi endingnya bahagia karena menertawakan satu hal yang kesedihan jadi sebuah kegembiraan bersama gitu kira-kira. Nah, ini kan semangat untuk solidaritas di penghuni rumah susunnya biar tentara juga jadi mengobati penderitaan, kesedihan, kekurang sempurnaan, praktek-praktek apapun. Tapi di rumah susun tinggal menderita atau bahagia sih sebenarnya Mas Susun? Agak bahagia. Kalau naik tangga lumayan menderita. Oh iya. Banyak hal-hal yang bisa diangkat dari penderitaan itu sebenarnya. Badan kita sehat. Nah, itu kan contohnya. Jadi dan ini saya kira ruang demokrasi yang mesti kita kelola bersama. Penghuni rumah susun ini bisa melalui program Oh iya, saya punya ide gara-gara sering mampir ke Rusunawa, rumah susun namun sewa. Saya punya program namanya Rusun Tawa, bukan Rusunawa, Rusun Tawa. Biar di rusun tetap bisa tertawa, begitu kira-kira. Nah, happy semua. Semuanya. Dan karena momentumnya Hari Pancasila, maka bersama Pancasila kita bisa tertawa. Benar banget. Dan ini idenya sebenarnya sederhana Mas. Iya. Saya membuka kesempatan buat teman-teman penghuni rumah susun dari tua muda ya yang ingin mengekspresikan kesehariannya, belajar stand up comedy, belajar bikin jokes dari pengalaman pribadinya ditinggal di rumah susun. Nanti saya kasih guidance-nya lah gitu. Supaya nanti bisa menjadi seorang ya minimal jadi performer ya, jadi seorang komedian bisa jadi nanti gitu. Para penghuni rumah susun, yang pertama mari kita semua bersatu, bergabung di dalam satu ruang yang berbicara khusus rumah susun. Namanya adalah Serikat Penghuni Rumah Susun. Ada websitenya adalah www.spur.or.id. Yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang merasa punya talenta perlu dikembangkan, silahkan berikan ide masukan melalui wadah Spur tadi
Kemudian yang ketiga, menyambut bulan Juni ada inisiasi dari komedian kita, dari komika kita, Mas Tata Gibrit, untuk belajar bersama tentang stand up komedi sambil merayakan kegembiraan bersama Pancasila. Di rumah susun. Luar biasa. Nah, ini saya kira poinnya adalah 2 tadi. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung di dalam Serikat Penghuni Rumah Susun. Terima kasih. Mari kita rayakan dengan minum kopi. Kopi lagi. Jangan lupa ya, yang mau daftar ikut acara Rusun Tawa nanti bisa langsung hubungi ke websitenya Cipurit tadi ya. Atau datang langsung ke kami ke Kopi Gunung di Gria Tiparcako. Oke, ditunggu ya. Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Sedih kopimu, sudahi seduhmu.